Halo Lur, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Otobejo 81, dan kali ini khususnya mau bahas seputar matic lagi dan jenis motornya Xeon RC ya Lur. Gelap ya Lur, kita terangkan dulu. Oke, dan ini ya jenis motornya Xeon RC. Dan masalahnya pada motor ini masalah suara mesin kasar atau ngerosok, dan yang pasti ini udah habis ganti pembel karena udah lama mungkin, makanya yang punya ingin ganti, takut kenapa-napa karena suaranya kasar, dan ganti roller ya. Rollernya udah pada peyang Lur. Dan ini malam-malam ya Lur, biasa konten Otobejo malam-malam, dan ini udah habis kita ganti ya. Kita liatin posisi pembongkarannya dan pemasangannya. Yang pasti pada intinya ini motor masih suara kasar ya, dan suaranya lumayan nyanter, ngerosok, dan biasanya suara seperti ini di motor Xeon RC dan Xeon Karbu sering terjadi ya. Jadi kadang nanti sobat YouTube kalau ada mungkin suara seperti ini bisa diikutin buat jenis khususnya yang 125 cc yang jenis versi mesin Xeon Karbu maupun Xeon 125 atau Xeon yang RC ya, yang jenis yang seperti mesin ini persis. Jadi kebanyakan mungkin sobat YouTube yang masalahnya sepele atau jangan main bongkar, yang pasti karena ini nanti kita mau kasih tahu masalahnya apa. Dan ini motor masalah kasar dan ngerosok, dan di lampu speedo indikatornya melotot ya. Dan kita mau cek langsung pada di motornya, kita kontak, kita hidupkan, dan suaranya kita kenalin dulu ya. Jadi kasarnya seperti apa dan lampunya indikatornya melotot ya Lur. Teman-teman jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Dadah. Oke, kita cek dulu ya. Kita kontak Lur, kita hidupkan. Nah ini ya, ini kalau melotot nanti kita kasih tahu. Yang pasti pada intinya suaranya yang kasar ya Lur. Kita gas. Kita matikan. Jadi itu ya, suaranya lumayan merosok, bukannya mengguru ya. Jadi intinya ini udah habis ganti pembel dan roller, dan kita mau cek bagian deck. Yang pasti motor Xeon RC atau Xeon Karbu dan sejenisnya biasanya kalau suara kasar seperti ini masalah sepele ya. Dan kita mau buka bagian deck dulu. Jadi kita mau ngasih tahu ini bukannya disetting atau kita buat konten. Yang pasti ini bukan mengguru ya Lur. Yang pasti ini bener real bahwa dari yang punya motor keadaan suaranya seperti ini. Oke, kita mau buka deck dulu ya Lur. Kita buka dulu Lur. Kita buka obeng kembang saja. Jadi sobat YouTube model obeng kembang, kalau sobat YouTube masalah
kasar atau ngerosok di bagian mesin, jangan sampai salah penanganan atau jangan sampai jajan banyak ya. Jadi sobat YouTube bisa sendiri dilakukan di rumah atau dimanapun sobat YouTube ada, dimanapun berada. Kita buka 4 baut saja lur. Nah, kita lihat. Jadi ini kita cek, ternyata masalahnya sepele ya. Jadi sobat YouTube sering terjadi pada Xeon RC itu selang hawa aja ya. Jadi yang masalah sepele itu jangan main bongkar mesin atau yang lain. Pada intinya di motor Xeon RC maupun karbu biasanya hanya masalah di ini ya, selang hawa. Dan ini pada bocor karena nyembur, mungkin putarannya ini bukan mengguru, ini udah nyembur lama ya, pas cember oli atau bocor oli. Dan kita coba masukkan ya lur. Oh, ternyata dia dimasukin keluar diri ya lur. Kita coba hidupkan dulu. Suaranya sangat nyanter ya, tapi kalau kita tutup halus nih. Jadi ini hanya suara bagian hawa filter di udara atau buat selang dari ruangan mesin lari ke filter ya lur. Jadi biasanya sering terjadi mungkin suspensinya atau pas bawaan berat atau yang jalanannya yang rusak dan akhirnya ini lompat ya. Tapi yang pasti ini udah keras ya, karena mungkin faktor U, makanya ini keluar ya, atau jadi suara berisik ya lur. Ini tetap nggak masuk lur. Lubangnya udah gede dan udah kaku. Ini jadi bukan di setting buat konten ya lur. Sekali lagi ini benar-benar real dan apa adanya yang ada di depan saya, ada di TKP ya. Dan kita masukkan nanti, yang pasti pada intinya di indikator yang melotot ya lur. Oke, dan itu ya kalau indikator melotot biasanya kalau yang jenis Yamaha Xeon atau yang jenis injeksi, kalau di mata maksudnya di lampu ini indikatornya melotot, kita langsung cek bagian kilometernya saja. Jadi nanti ini biar nggak nyala lagi, dan yang pasti biasanya ini kan buat ngebaca juga, buat sensor dari kilometer baca ke ECU ya. Dan ini jenisnya motor injeksi ya, Xeon RC khususnya. Dan biasanya kalau dikunci kontak mesin tanpa dihidupkan biasanya ada kode 42 ya. Kita tes dulu. Satu, 2, 3, 4, 1, 2. Jadi 4 panjang 2 cepat ya lur. Jadi ini masalah di kilometer, entah di kabel KM nya atau di gearboxnya ya. Kita mau tes
lihat dulu atau kita pastikan di kilometernya ya lur. Aduh, mati lur, biar kelihatan. Ini reel belum kita cek atau sama sekali ya. Ini emang kerjaan pas malam, kita buat bahan konten buat sobat YouTube yang mungkin bermasalah pada bila lampu melotot ya lur. Jangan khawatir, jadi kadang masalah sepele, jadi jangan takut. Hanya buka kabel KM kalau lampunya melotot lur. Kita cek. Nah, di sini lur masalahnya, putus di tengah, dan kita nanti ganti saja kabel KM-nya ya. Dan sebelum diganti dipastikan di sini muter ya di gearboxnya. Maksudnya pas ketika ban diputer harus muter ya lur. Nanti dulu. Kita angkat bannya lur, kita putar bannya, pastikan kabel ini harus muter lur. Masih muter, kalau dipegang masih muter, berarti masih posisi gearbox ini masih bener ya. Kita nanti ganti kilometernya atau kabel KM-nya ya lur. Dan yang masalah melotot pasti beres, karena penyakit di 42 biasa hanya di sensor atau di kilometer itu hanya di kabel KM saja lur. Jadi mungkin buat sobat YouTube jadi yang bermasalah pada mesin kasar atau kilometernya lampu indikatornya melotot, jadi masalahnya hanya masalah sepele ya lur. Jadi ini kita mau rapikan atau kita mau ganti kilometernya nanti biar nggak ada lampu indikatornya nggak melotot dan motor juga enak. Karena ini habis ganti pembel dan roller ternyata masih kasar, hanya masalah sepele ya. Oke, nanti kita tes ketika udah dipasang kabel KM dan kita ganti selang itu, atau kita mau ikat lagi, tapi yang pasti ini kita mau ganti. Tapi nanti kalau nggak ada selang malam ini ya pakai ini dulu, kita lem dulu. Yang pasti buat sobat YouTube biar ngeliat kalau ini real, bukan settingan, dan ini emang kerjaan keseharian Oto Bejo. Oke, kita mau ganti dulu kabel KM, nggak kita liatin, dan pada intinya nanti motor udah suara halus dan nggak kasar dan nggak ngerosok, dan yang pasti indikatornya nggak nyala melotot terus ya lur. Oke, tunggu nanti. Baik, balik lagi, dan ini yang pada intinya saja dan nggak usah lama-lama. Yang pasti pada yang motor ini yang bersuara kasar dan suara ngerosok dan di speedometer yang manteng saja atau melotot ya, kita langsung cek saja suaranya seperti apa. Dan yang kita udah rapi-rapikan hanya masalah sepele saja. Oke lur, kita tes kontak lur. Udah hilang lur, nggak melotot lagi lur. Dan ini udah kita balik aja, ternyata masih lumayan padat. Posisi yang awal mungkin masalah kebalik atau pernah servis mungkin, dan ini kita balik dan nanti kita rapikan lagi dan kita ikat lagi buat antisipasi takut lepas, jadi suara pada kasar ya.
rapikan. Dan itu ya lur, suaranya udah halus karena di sini tempatnya sangat ini ya, sunyi, dan pastinya suaranya hanya dengar suara motor ini, dan yang pasti motornya suaranya halus. Dan yang di head kita nanti rapikan lagi pada masang deck, dan kita langsung pasang. Dan yang di speedometer ya lur, jadi kalau speedometer tadi hanya di kabel KM, biasanya nanti kalau baru dihidupkan masih ada nyala kuning motornya, lalu sobat YouTube diputar saja sampai kilometernya jalannya. Asal jalan pasti yang kuning itu melototnya hilang ya, atau normal lagi, dan nanti motor efeknya jadi enak, karena itu buat sensor di saat speed ya, buat di ECU-nya. Cara kerjanya Yamaha jenis yang Xeon RC maupun yang sejenis injeksi. Dan ini kalau suara yang masalah kasar hanya masalah sepele bagian filter, dan biasanya hanya keluarnya filter dan suara kasarnya di pembel dan roller. Dan motor ini lumayan agak badak karena ya. Dan yang pasti itu saja, dan mungkin sobat YouTube bukannya ini mengguruin, sekali lagi ini real kerjaan keseharian Otopejo, dan pas ada kerjaan Xeon RC khususnya ya. Dan kita nggak usah lama-lama karena mau merapikan, dan mungkin itu saja cukup. Dan sekali lagi buat yang udah nonton channel Otopejo, banyak-banyak terima kasih. Saya doakan biar sehat selalu, dan yang pasti teman-temannya, yang utama banget saudaranya, biar berkah dan sukses selalu. Otopejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.